Selamat pagi Bolo Cual, kita ketemu lagi dan senang sekali hari ini kita bisa melihat suasana yang berbeda, tidak di studio. Saat ini jauh sekali dari Purworejo, bahkan kita ada di satu tempat yang sangat nyaman, sangat homey, menjadi banyak final destination. Oh, jadi kayak film ini. Jadi banyak tujuan orang jujukan, nah betul. Bukan junjungan tapi jujukan banyak teman itu di dalam Mangun Sudiran Pakuningrat Jogja, tapi dipastikan tidak ada pakunya di sini. Dan setelah kemarin kita berbincang banyak tentang porang, hari ini kita akan belajar hal yang sangat berbeda. Kita tidak akan belajar tentang satu usaha yang sifatnya produktif, tetapi lebih ke servis ya, lebih ke servis jasa gitu kan. Tapi sebelumnya saya terima kasih sekali untuk feedback dari teman-teman di podcast kami yang terakhir. Terima kasih sekali masukannya, kami terus belajar. Semoga yang di podcast ini lightingnya sudah lighting alami dari Gusti. Jadi lebih terlihat. Dan saya senang sekali hari ini karena saya berada di sini, tempat yang sangat nyaman dan bertemu dengan Twini. Hai. Bertemu dengan rekan lama Mbak Ekan dari Sulistianingsih, atau nama bekenya, nama udaranya Mbak Ekan NS. Selamat pagi. Selamat pagi Ketemu lagi. rekan-rekan Cuan. Berapa lama ya kita nggak ketemu ya? 2 tahun? Masuk sih. Kayaknya ya. Berapa tahun ya? Sudah lebih tua 2 tahun. Iya. Waktu itu Sakura masih kecil ya. Oke. Nah, kenapa kok kita di sini beda dengan podcast sebelumnya? Karena kita akan belajar satu hal yang luar biasa dari Mbak Ekan. Walaupun karya-karya sebelumnya juga sangat fenomenal, tetapi saat ini kita pengen belajar tentang yang sedang viral di komunitas Kagama terutama ya. Baru di komunitas Kagama tentang dapurnya Wiji. Nah, apa itu dapurnya Wiji? Kita akan pelajari di podcast kita hari ini. Semoga nanti banyak inspirasi yang muncul dan kita bisa belajar dari situ. Oke, Mbak Ekan. Dari dapurnya Wiji itu mulai kapan? Dapurnya Wiji itu kalau dibilang mulai kapan, sejak sekitar Mei 2020. Jadi Berarti awalnya pas dari anget-angetnya pandemi. pandemi. Iya, justru pandemi ini yang menginspirasi dan menjadikan dapurnya Wiji itu ada gitu. Kenapa? Karena dulu-dulu sebenarnya sudah terjadi ya, artinya Konsep karena itu sudah ada. iya, dan hobi lah saya kalau mau bilang, atau passion saya memang salah satunya mungkin berjualan gitu ya, dan itu berpadu dengan beberapa hal yang prinsip-prinsip yang saya pegang gitu. Jadi bagaimana bisa migunani lah dan berguna atau menolong siapapun, berbagi rezeki dan sebagainya. Dari sisi Dari Oke. marketingan. Iya, karena konsepnya kami tidak pernah membuat sendiri. Oke. Kalaupun iya, itu pasti limited gitu, karena pertimbangan waktu, kemudian kemampuan, skill yang harus diasah dan kemauan. sebagainya. Dan kemauan. Ya, passionnya tadi berjualan, bukan membuat gitu ya. Nah, terus ketika pandemi kan banyak teman-teman yang datang gitu kan, dengan berbagai cerita. Datang itu tidak harus hadir di sini ya, bisa lewat media sosial dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan, kemudian suaminya berhenti bekerja juga, usahanya tidak maju, bahkan beberapa tutup dan sebagainya. Kalau berbicara soal bantuan kan tentu kami punya keterbatasan sangat gitu ya, apalagi usaha sebelumnya dalam Mangun Sudiran itu juga sudah tutup. Ini sudah lebih dari setahun gitu tutup, sehingga pemasukan juga nol gitu. Justru kita harus mengeluarkan untuk maintenance. Nah, kemampuan untuk membantu secara materi jelas minim. Kami berpikir apa yang kemudian bisa dilakukan gitu. Nah, beberapa yang hadir ini kebetulan hobi masak gitu kan. Kemudian ada yang dulunya juga sudah berjualan dan sebagainya. Kemudian ya kenapa tidak mencoba, ketika satu pintu rezeki tertutup, kita mencoba melihat jendela-jendela dan pintu lain gitu. Dan alhamdulillah ya kemudian dibukakan menjadi seperti ini gitu. Artinya teman-teman ini juga yang hadir di sini mau untuk kemudian menerapkan konsep yang kita tawarkan, mereka yang membuat, kemudian kita yang menjualkan, kemudian kita berbagi rezeki bersama gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang sudah
mungkin sekitar lebih dari 40 supplier yang ada di Oke. dapurnya Wiji. Oh, jadi dari awal memang bukan dapurnya Wiji waktu itu. Dalam Mangun Sidiran pun Iya, sudah menjadi seperti showroom ya. iya. Kalau misalnya teman-teman yang memang belum mengenal dalam Mm-mm, Sudiran, Sudiran. tidak sekedar guest house, tetapi juga ada berbagai macam display Betul. yang titipan-titipan teman-teman. Betul. Tetapi yang berbeda ketika kondisi pandemi kan, Mm-mm. kalau Tidak ada dulunya orang kehadiran, datang ya ya betul. gitu, sehingga kemudian itu kita alihkan menjadi publikasi secara online begitu. Ya. Jadi ya jualan kita kalau dulunya di display di Mangun Sudiran, sekarang di display di Facebook, IG dan sebagainya Oke. gitu. Sip, jadi konsepnya masih sama tapi caranya Iya. berbeda. Tetapi dikembangkan juga kan, Iya. karena yang dulu kan sifatnya juga yang siapa yang nitip aja, Iya. kemudian tidak ada ketentuan Betul. pelunasan dan Betul. sebagainya. Dan kalau yang dulu itu kan konsepnya lebih banyak barang-barang yang tahan lama Oke. gitu. Artinya kan kemudian resiko untuk misalnya makanan-makanan jadi begini ya nitip pasti untuk sarapan atau snack atau ketika Ya, ada paket oke. begitu. Tidak ada konsep misalnya kita display di sini untuk dijual, tidak. Hanya kalau ada misalnya tamu yang menginginkan untuk oleh-oleh baru kita open PO misalnya seperti itu. Nah, kalau konsep sekarang ini sebenarnya justru meluas karena usernya atau pembelinya, konsumennya itu justru menjadi lebih banyak, tidak hanya mereka yang datang ke sini gitu. Artinya karena kita kamar juga terbatas kan ya gitu. Jadi tamu setiap hari yang datang itu hanya terbatas. Tetapi kalau dengan dapurnya Wiji ini justru kita bisa meraih lebih banyak konsumen Oke. gitu. Kemudian dari sisi suppliernya pun juga bisa lebih banyak gitu karena itu tadi masing-masing dengan aneka jualan sendiri-sendiri gitu. Kemudian pilihannya menjadi lebih banyak untuk dapurnya Wiji dan itu menjadi keuntungan kami juga keuntungan untuk konsumen. Kenapa? Karena belanja di dapurnya Wiji bisa One stop dapat ya kind of one stop center, pujasera dan sebagainya gitu. Nah, kenapa kok namanya dapurnya Wiji? Ya, dapur itu kalau bilang dapurnya Wiji mungkin mikirnya udah dapur yang tempat masak gitu Iya. ya. Nah, Dapur itu muka. iya, itu salah satu yang lain. Nanti dipakai mu gitu ya. Oke. Nah, dapur ini memang konsepnya bahwa ini kita mencoba menghidupi dapurnya orang-orang atau teman-teman Oke. yang bergabung gitu ya. Gimana, Di mana itu which is ya dapur itu adalah sumber kehidupan. Oke. exactly lagi ya. Tuh kan udah which is exactly. Jadi kita mencoba menghidupkan dapur-dapur ekonominya banyak teman ini gitu, menyelamatkan dapurnya juga, artinya bahwa kemudian yang kena PHK dan sebagainya pun tidak harus kehilangan muka dan sebagainya begitu kan. Kemudian kami sendiri juga kalau dibilang tadi dapur itu muka, kami yang kemudian menghias itu. Kenapa Nyawiji? Ya karena itu kemudian menjadi satu, Nyawiji menjadi satu gitu kan. Dari banyak dapur-dapur itu kita satukan di sini gitu. Jadi tadi one stop shopping center atau belanja center gitu. Berarti kalau misalnya Facebook itu buku muka, kalau dapurnya one Satu face. muka. Face Satu one. muka dari banyak dapur. Jadi mikir ke situ ya. Tapi yang menarik ini Mbak, artinya kalau tadinya dapurnya Wiji itu kan langsung konteksnya pasti kuliner, ya kan? Tapi ternyata kalau filosofinya berarti nanti tidak terbatas kuliner doang dong, yang karena yang menghidupi kan tidak hanya Iya. dari jualan kuliner. Betul. Bisa nggak dikembangkan ke situ berarti nanti? Sebenarnya dari kulinernya sendiri kita sudah mulai mengembangkan karena kemudian kita ada jasa kurir itu juga terbantu. Artinya tidak hanya atau melulu mereka-mereka yang bisa masak, tetapi yang punya jasa misalnya mau mengantar, mereka bisa bergabung di sini. Kemudian kemasan karena kita kan juga mendampingi teman-teman yang menjadi pelaku usaha ini gitu. Artinya misalnya seperti ini dengan dibandingkan dengan plastik biasa, desainnya kan seperti apa, pembeli akan bagaimana. Nah, itu kemudian kita bisa bekerja sama dengan mereka-mereka yang membuat Supplier desain, kemasan. iya kemasan begitu. Termasuk nanti misalnya menjadi reseller pun bisa gitu. Itu baru dari satu pintu di apa namanya kuliner. Tetapi kemudian kita sebenarnya juga ada misalnya kayak busana kain, kemudian kain dari Sudah daerah ada. itu ya itu dari awal sudah ada. Tetapi ke depan mungkin nanti akan kita ini sedang digodok juga, maklum masih belajar merangkak Mbak, belum ada setahun gitu kan. Nanti mungkin kalau ini sekalian kita buatkan unit usahanya untuk misalnya
wastra ini gitu, kemudian Wastra, kain, bisnis kain perkainan gitu ya dari itu, kemudian apa nanti kalau banyak which-nya viral nah masalahnya. sekarang cepat ya teman-teman, ini makanya mau viral nanti. Sekarang lagi ada kebetulan kita mau dibilang bantu atau saling lah ya gitu, bahwa kemudian ada teman yang bergerak di bidang ekspor barang-barang kerajinan, home decor gitu. Nah karena Ini kemarin cerita tuh katanya barusan. iya kondisi seperti Aku ini, home decor, apalagi itu ya. apalagi gitu, barang-barang yang lucu gitu ya. Itu kalau lucu itu sebenarnya kata kunci ya untuk kita gitu, karena kemarin ada yang WA, aduh lucu banget. Oke. Itu langsung, aduh, dompet terancam. Tapi ini dengan harga yang sangat bersahabat gitu, karena kualitas ekspor, kemudian kita mendapatkan harga yang sangat-sangat murah gitu. Kalau saya bilang bahkan terjun bebas gitu. Yang mungkin kedepannya kalau sudah online lagi akan beda ya. Tetapi dalam masa ini sekarang posisinya adalah struggling, semuanya yang penting survive gitu. Jadi mereka pun kan kalau misalnya sudah ada barang di gudang gitu ya. Nah kalau tidak dikeluarkan itu resiko untuk rusak dan sebagainya, kerugiannya kerugiannya jauh lebih besar gitu. Sementara untuk menjual sendiri juga itu tadi, ada orang yang bisa produksi tapi kurang di penjualan. Nah kita mencoba masuk eranya kan memang sudah kolaborasi. Makanya ini menjadi kata kunci ya kalau di Nyawiji, bahwa kenapa Nyawiji ya itu menjadi satu, kita berkolaborasi instead of kompetisi gitu. Jadi kita tidak bersaing, bahkan misalnya nggak ada modal ya bersaing itu sekarang. jadi ya. bahkan ketika ada produk yang sama itu kita tetap yakin bahwa semuanya ada pangsa pasarnya gitu. Jadi bilang, oh yang kamu jualnya lebih murah misalnya, pasti akan ini sendiri-sendiri. Wow, keren. Banyak hal ya, baru mulai nih, sudah hot ya. Emang agak hot juga, grip, nggak apa-apa. Tapi daripada yang tadinya kurang lighting, sekarang over lighting kayaknya. Mengkilap nggak kah? Oke, aman. Nah, ya Mbak Ikan, menarik sekali ya. Jadi dapur Nyawiji. Nah, kalau melihat di satu hal yang mungkin langsung muncul pada saat melihat IG atau melihat Facebook, itu memang ada kekuatan yang memang sudah muncul ya, itu terutama dari sisi brandingnya. Ini siapa yang nyiapin? Sebenarnya kami kebetulan saya merasa beruntung ya, apapun itulah ya gitu, bahwa kita punya tim yang solid gitu, dan itu jadi satu keluarga, bahkan nanti akan berkembang menjadi satu keluarga besar. Kenapa saya sebut keluarga? Karena sebagai inti saya selalu didukung oleh, saya punya 2 adik gitu ya. Yang satunya juga terjun di dunia kulineran gitu kan, meskipun dia memilih kerja kantoran, tetapi info tentang supplier dan sebagainya cukup banyak. Oh ya? Ya, kemudian adik saya yang paling kecil, kemudian yang adik saya yang kedua itu kan karena dia EO, fotografer dan sebagainya, jadi dia sangat membantu gitu dalam hal misalnya tadi mau bikin branding, foto-foto yang ada di IG itu sebagian besar dikerjakan. Iya, sehingga kan ada satu nafas. Betul, sehingga kita sudah terbiasa untuk bekerja sama seperti itu. Jadi kalau bahasa saya mungkin mereka menjadi penerjemah maunya saya itu apa gitu. Misalnya kita mau cari logo, sesimpel itu gitu ya, bahwa oke, Nyawiji itu begini-begini, maka dia yang menerjemahkan, dia yang mencari logonya itu menjadi seperti ini gitu. Kemudian nanti sampai ke kemasan dan sebagainya kita punya tim itu. Sampai kemudian tim kurir misalnya yang di sini, sampai yang menerima barang-barang dari teman-teman itu kan stay di sini, sehingga itu menjadi keluarga inti buat kami gitu. Nah, kemudian perpanjangannya di second layer-nya ada itu tadi teman-teman supplier, kemudian konsumen, bagi kami itu juga kemudian menjadi keluarga. Seberapa kuat sih brand itu membantu menurut Mbak Ekan? Kalau saya kalau sangat untuk usaha untuk usaha ini karena kalau mau dibilang gitu ya, itu melekat kepada kita gitu ya, mengingat ini baru merangkak tetapi sudah cukup. Kalau tadi dibilang ini kalangan Kagama, sebenarnya bukan hanya di Kagama saja gitu, karena banyak orang yang saya tidak kenal bahkan gitu, itu sudah mulai masuk untuk WA dan sebagainya. Mereka gitu. dengarnya dari mana? Itu
saya bilang kekuatan M2M, mouth to Berarti mouth, dari mulut to agama, mulut gitu. tetapi Kadang tidak harus dari kagama, karena begini. pertemanan di FB. Iya, pertemanan di Facebook itu kan linknya bukan hanya agama gitu ya. Itu kenapa kemudian ketika membuat status itu kadang-kadang saya cukup berhati-hati. Kenapa? Karena ada teman-teman di sebagian besar lah, maksudnya sebagian dari teman itu yang mungkin tidak paham konteks, misalnya ketika ada sesuatu yang terjadi di grup gitu ya. Oke. Nah itu kan ketika kita which is yang mau menghadirkan itu di beranda kita. Nah tadi kita mau membuat Facebook tadi sebagai mukanya siapa gitu. Ketika saya mengimagekan itu adalah mukanya Nyawiji gitu kan, dan saya memang memilih itu ada di Facebook saya, bukan hanya di Facebooknya Nyawiji saja gitu ya. Yaitu kemudian pinter-pinternya untuk memilih dan memilah gitu. Nah itu kadang-kadang kemudian testimoni dari satu orang yang misalnya kenal di mana gitu ya, lembaga mana gitu, kemudian mereka punya dampingan sampai ini. Nah itu kemudian kekuatan mereka sendiri. Karena saya percaya misalnya apa ya, kalau dulu dari Friendster lah ya, fenomena dunia kecil gitu. Satu udah ini lama ya. Iya, pemirsa tahu Facebook lah, Friendster? Facebook. Di Facebook masing-masing dari kita pasti punya pertemanan, dan misalnya saya berteman dengan Mbak Maria, nanti tidak semua teman Mbak Maria kan kenal dengan saya. Nah, sebagian tapi kemudian ketika distatuskan ikutan kepo gitu ya. Terus ini apa sih misalnya produk ini, terus testimoninya menarik gitu, sehingga orang menjadi tertarik dan kemudian oh ya kalau mau beli di sini misalnya. Itu yang terjadi gitu ya. Itu lingkaran yang, dan saya yakin snowball seperti ini di marketing juga menjadi sesuatu yang bisa punya efek besar. Ini sebenarnya ilmunya banyak ya, karena salah satu video di channel Anggun di Laras kita berbicara tentang banyak tentang personal branding, khususnya dalam pemasaran memang waktu itu, bukan personal branding yang dalam arti luas ya. Nah ternyata kan di dapurnya Wiji ini combine antara branding produknya pun juga memang sudah disiapkan. Kalau kita bicara kuat atau tidak nanti kita harus ukur dulu ya, tapi memang sudah disiapkan dan sudah terlihat sekali brandnya. Dan personal branding Mbak Ekan jika tidak lepas dari situ itu memang melekat. Artinya dua hal ini kan memang sinergis ya, sangat-sangat membantu. Kira-kira yang lebih kuat mana Mbak? Mulainya tetap harus dari personal branding. Iya, kalau dulu karena brandingnya belum ada, betul gitu. Kenapa saya mengatakan kalau di awal itu jelas personal branding dulu, karena dulu ya misalnya produk yang sekarang lagi hits gitu, aneka puding buah yang sebagainya dengan harga yang cukup murah. Kenapa? Karena di awal-awal saya jual dengan harga yang 2 kali lipat, karena saya dapat dari supplier yang memang dia menjual dengan harga tinggi, tetapi dia juga punya brand secara produk yang cukup kuat gitu kan, sehingga meskipun harganya mahal ya itu tetap apalagi yang jual Mbak Ekan tetap laris gitu. Apalagi ada value beasiswa ya gitu kan? ya. Ya tidak semua produk itu ada gitu ya, tetapi ada produk-produk yang kemudian dibrandingkan dengan beasiswa, dengan donasi dan sebagainya. Tapi di awal itu justru enggak gitu, karena memang yang mahal-mahal itu kalau mau ditambahkan dengan beasiswa misalnya menjadi sangat tinggi gitu ya misalnya itu. Kemudian nanti kan setelah orang menjadi tahu, saya juga punya lebih banyak supplier gitu. Nah, lebih banyak pilihan gitu. Betul misalnya. Yang mahal pun tetap ada konsumennya, yang murah juga ada, tapi orang punya banyak pilihan. Nah, kita ketika bicara brand produk, kita kemudian mencoba menguatkan itu juga dengan satu divisi lagi yang namanya just tip kan, jasa titipan. Nah, yang jasa titipan ini kan sudah jelas produk-produk yang ada brand kuatnya gitu. Misalnya boleh sebut nama nggak nih? Boleh. Misalnya yang Enggak ada biaya. Misalnya nggak aku sebut nama, tapi misalnya produknya Jogja terkenal dengan apa? Bakpia misalnya gitu. Maka kami menyediakan jasa titipan bahwa teman-teman yang beli produk di sini dari teman-teman ini bisa juga ditambahkan dengan jajan di Bakpia A, B, C yang dia suka misalnya. Sisan ngirimnya sekalian gitu ya. Oh keren gitu. Jadi teman-teman dari Bolo-Bolo Jual ya, terutama yang UMKM, inilah pentingnya personal branding. Jangan hanya fokus untuk membrandingkan produknya, karena ada juga istilah people by people kan. Pada saat yang jual itu kenal betul kualitasnya, misalnya apalagi ada value-nya, orang mesti nggak pakai mikir kan belinya, dibandingkan hanya sekedar beli produk. Karena kalau misalnya seperti tadi kita sempat ngobrol ya, itu
Pak Dehari ngapain kesini beli bakpia? Padahal di sebelah hotelnya ada yang jual bakpia. Ngapain harus beli yang di Mangun Seduran masuk gang kecil? Itu berarti kan memang ada sesuatu yang Iya. membedakan. Ya kalau saya sih ada satu, nggak tahu lah, ini belakangan saya temukan ketika saya bertemu lagi dengan dosen saya gitu ya. Ketemu lagi dengan komentar-komentar. Ya itu salah berapanya gitu. Jadi beliau ini justru dosen di psikologi, namanya Mas Mario. Ini apa namanya, melihat bagaimana usaha-usaha yang terjadi di masa pandemi. Kemudian beliau menghasilkan teori change gitu ya. Itu teori perubahan, bahwa kemudian di masa pandemi ini bisa saja kita berubah dari satu usaha ke usaha lain, atau mengubah mindset kita juga gitu kan, bahwa tadi satu pintu tertutup kita tetap bisa usaha yang lain itu. Nah ternyata change sendiri itu akronim gitu, jadi ada challenge, ada hope gitu. Nah salah satu di N-nya itu adalah networking. Nah itu kalau mau bicara personal branding menjadi sesuatu yang sangat penting gitu, bagaimana kemudian kita berelasi dengan orang lain, betul. Dan itu tadi nanti akan apa namanya, bergulir dengan M to M tadi, dari mulut ke mulutnya, mouth to mouth-nya. Misalnya gitu. belum mouth to mouth, minimal repeat order. Betul. Dan itu yang kemudian ketika relasi kita bagus, kenapa misalnya membeli satu produk ini, Mbak Maria ketika merasakan enak, pengen posting itu di Facebook dan kemudian nge-tag ke saya misalnya, begitu. Itu kalau buat saya itu bagian bahwa kita saling mengapresiasi, dan ini mungkin kalau untuk Joa menjadi value yang basic banget ya, bagaimana kemudian kita ikut nyugih ke konco ya, nyugih Kayak koncone dhewe. ya dalam tanda kutip itu, terus membantu usahanya temen. Toh tidak harus selalu kita membeli banyak, tetapi dengan membantu mempromosikan. Kalau kita sendiri yakin oh memang enak kok gitu, jadi apa salahnya gitu. Nanti kita juga akan punya imbas bahwa oh ternyata dia memang recommended juga nih, kalau misalnya seperti itu juga meningkatkan masing-masing personal brandingnya sebenarnya. Keren ya. Jadi memang kadang-kadang kan ada yang menempatkan dirinya dengan produknya itu di dua hal yang berbeda. Jadi kalau untuk produknya dicitrakan habis-habisan bahwa ini enak, murah, tanpa pengawet dan misalnya, tetapi di satu sisi dia Facebooknya misalnya nyampah gitu kan, akhirnya kan ini menjadi hal yang kontraproduktif. Itu apa ya, prinsip lain bahwa kemudian konsisten itu berat tapi itu harus gitu loh. Artinya saya selalu mengatakan bahwa sebisa mungkin saya menjual barang itu yang saya sendiri mau makan. Itu kenapa kemudian misalnya kadang-kadang di Facebook yang saya tampilkan adalah ketika anak-anak saya sedang menikmati makanan-makanan yang dijual di dapurnya Wiji gitu. Bukan kemudian mau bilang eksploitasi dan sebagainya, bukan, tetapi saya ingin berbagi kadang-kadang ini safe for gitu. Ini aman, anak-anak saya juga konsumsi misalnya. Dan kadang-kadang kan ini nggak harus ya, misalnya bicara parenting kan nggak harus yang daki-daki. Nggak semua mungkin nangkap maksudnya. Betul. Ya itu selalu dua sisi, karena kita hanya punya waktu dalam sekian ini kan gitu. Tetapi kalau buat saya misalnya ketika bicara parenting dengan teori yang daki-daki itu kadang-kadang ya bosan dan sebagainya. Tapi simpel, anak-anak itu pasti punya, ada yang picky eater gitu ya, susah makan apa ya. Ini bisa jadi pilihan produk itu aja gitu, dan mereka menikmati itu dengan senang. Nah yang saya paling lihat Mbak Eka dari postingan panjenengan tuh, orang nggak merasa sedang disuruh beli gitu loh, nggak merasa iki wong dodolan, padahal sebenarnya memang jualan kan. Nah itu tekniknya gimana? Ya kalau Mbak Maria lebih expert ya dengan NLP dan sebagainya. Tapi kan orang ingin mendengar gitu. Ya. Ya, tapi itu tadi seperti yang mungkin berulang atau di podcast yang lain sudah ada tentang NLP begitu ya. Meskipun saya sendiri tidak belajar banyak tentang itu, tetapi kalau saya bilang saya melakukannya dengan hati. Misalnya NLP pakai bahasa Jawanya apa Mbak? Rasa lah dengan hati. Jadi saya melakukannya dengan hati gitu aja. Jadi saya bukan tipe yang suka atau senang belajar yang berteori daki-daki. Artinya apa? Ya sing tak rasa gitu. Atau kalau maupun mengambil dari teori ya kayak Einstein gitu. Justru kalau kita tidak bisa menjelaskan itu dengan simple, maka sebenarnya kita tidak paham-paham banget, misalnya begitu. Nah, ya itu disadur dengan dari bahasa which is tadi. Karena banyak orang justru sukanya kalau tidak ndaki-ndaki orang itu karena
karena mungkin Berarti karena itu dia basic tidak tahu-tahu, tidak begitu tahu. ya mungkin tahu tapi dengan tatarannya, tetapi bagaimana kalau jadi Dengan tataran guru yang luas banget. kalau dengan guru misalnya lah gurunya pintar tetapi yang terjadi misalnya Tidak ada transfer tidak knowledge dan siswanya tidak ada yang paham gitu kan, itu beliau pintar tetapi fail dalam hal menjelaskan kan, Dalam kemudian mementarkan begitu orang lain. iya itu yang nah ini sama ketika kita bilang bahwa sesimpel produk ini enaknya di mana sih? Oh ya, dia punya ini. Ya itu yang saya sampaikan. Itu Wah, aja. itu ternyata sesederhana itu ya storytelling, karena udah tahu tadinya sesuk ki ojo hard selling, soft selling ki ceritane piye. Iya. Dan itu seperti pembicaraan tadi sebelum mulai acara ini bahwa pengalaman itu pasti akan berbeda gitu ya. Nah, jam terbang. bahwa Tapi kan kemudian akhirnya itu terjadi kalau kita melakukan. exactly. Betul. Maka Tidak ada hanya mendengar teori, tapi just do it gitu. Makanya saya bilang saya mengambil kata-kata satu brand itu yang just do it itu. Kenapa? Karena seringkali banyak orang punya ide-ide, mau ide besar, ide kecil gitu ya. Idenya tuh luar biasa ide gitu. luar biasa, ide yang terjadi. Itu biasa di luar. Aduh, maksudnya biasa dikeluarkan untuk ngobrol, tapi tidak pernah dilakukan. Jadi idenya luar biasa, tapi ya menjadi biasa saja karena Menjadi tidak ide ada. saja. Sebatas wacana saja itu. Ya, makanya ketika ini berkecamuk terus ya sudah lakukan gitu. Dan saya beruntung juga bahwa kemudian misalnya selama pandemi ini saya biasanya LDR nih, bukan curhat ya. Saya biasanya LDR, kemudian ada setahun suami saya ada di sini juga, dan dia salah satu yang kemudian support banget gitu kan. Karena kemudian kalau bilang kemarin Kartini berbagi peran dan sebagainya ya kalau pas anak saya pakai saya sih enggak, kenapa kebayanya nggak muat pemirsa, aduh pandemi Karena pandemi karena Kartini itu malah menolak kebaya. Kenapa kita harus berkebaya pada saat Kartini? Itu bagian yang kita jual soalnya. Jadi saya memakai apa yang kita jual kan begitu. Anak saya mau loh. Kalau saya merasa paling cantik pakai kebaya. Bukan masalah itu dipakai Kartini atau tidak. Betul. Makanya kan ketika anak saya memakai itu dan kemudian menjadi sesuatu fashion yang itu lucu, menjadi momen saja, apa? momen yang tepat untuk kembali memakai kebaya, bukan karena kita memaknai hanya untuk pakai kebaya. Iya. Bahwa kita punya pilihan. Iya. Saya tidak bahas status, saya bahas kebaya. Oke, mari kita fokus. Kembali fokus. Oke, jadi tadi menarik. Karena memang saya sendiri kesulitan untuk kadang-kadang menulis storytelling. Kalau suami saya pintar banget gitu loh, padahal sinau terus aku. Karena memang saya tidak melakukan. Iya. Jadi ternyata sesederhana sebenarnya kalau kita mau storytelling, apa yang kita rasakan itu yang diceritakan. Itu ya. Iya. Dan kalau saya itu tadi bahwa kemudian susah untuk fake gitu ya. Kenapa saya bilang it's from the heart gitu, dari hati, hati jadi misalnya. Ingat kemarin ya, personal branding itu ada yang rekayasa, ada yang buat saya itu susah, manipulatif. Iya, itu tapi susah. kalau ini memang harus yang saya genuine ya. Maksudnya kalau bahasa ini, maksudnya ya bukan memuji diri, tapi susah. Misalnya ya, ada barang nggak enak, mulut saya itu ini yang saya tekankan kepada supplier. Mulut saya itu mungkin kalau ke teman-teman supplier, saya tidak akan yang bermanis-manis banget gitu ya, mengatakan bahwa ya produkmu itu enak, tapi misalnya ya kalau nggak enak saya akan bilang nggak enak, tapi itu bukan berarti saya nggak suka dengan produknya, apalagi orangnya. Jadi basicnya adalah no baper. Kalau saya ngomong tentang produkmu, itu bagian dari kita berevaluasi, kita mencoba memperbarui ya, dan kemudian ini bagian dari pendampingan lah gitu ya. Nah jadi kalau misalnya saya bilang ini ada yang kurang, nah yang kurang ini apa? Nah kalau saya punya contoh produk lain yang rasanya lebih pas misalnya begitu, atau meskipun itu soal selera begitu ya, tapi kalau nggak enak itu tetap aja orang akan bilang nggak enak, kadang-kadang begitu. Walaupun mereknya enak. Nah itu mereka akan saya minta untuk mencoba gitu, kita kasih tester misalnya dan sebagainya, atau kita bahas bareng-bareng dengan teman-teman yang misalnya ada kelas masak atau apa gitu. Nah itu juga berlaku untuk misalnya kemasan. Kayak tahun 2008 sebenarnya saya mulai ada salah satu produk
frozen ya. Teman saya bilang, mau nggak bantu jualin ini gitu. Begitu melihat saya nggak seret, tapi ketika saya makan itu enak gitu. Dan saya kan bukan tipe yang mau ribet, saya mau gorengin atau apa misalnya menjual ini, saya akan jual apa yang dia jual ke saya gitu kan. Tapi saya menjualnya ini enak, jadi saya bisa jualkan. Tetapi gitu kan, tetapinya adalah kita ganti kemasan gitu. Coba cari bareng. Saya ikut membantu gitu kan. Oh ya coba kalau desainnya begini, double vakum terus ini. Dan jadilah itu produk yang sampai sekarang saya masih jualan gitu. Padahal itu sudah 13 tahun. Tapi itu butuh berarti kebutuhan dari dua pihak ini memang harus open mind ya. Yang satu memang punya value untuk membantu, yang satu mau untuk dibantu. Karena kadang-kadang juga memang susah untuk bantu. Iya, itu makanya no baper tadi menjadi salah satu hal yang kita tekankan gitu. Tapi yang terkuat di sini kayaknya value ya Mbak ya. Pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan niat baik. Dilalahi talane. Amin. Rezeki anak soleh. Iya. Emang anaknya soleh? Istrinya Pak Soleh. Serius? Serius. Makanya anak saya semuanya anak soleh. Mau cowok, cewek semuanya anak soleh. Anaknya Pak Soleh soalnya. Begitu. Dilala. Berarti kalau pengen punyanya anaknya soleh, carilah suami anaknya soleh. Ada bayi dan saya sudah jadi member. Maaf Pak, saya sebut. Begitu. Kalau anak saya berwibawa. Karena bapaknya wibawa. Oke. Anaknya Teguh semua karena memang anaknya Pak Teguh. Tapi jadi istrinya nggak enak. Panggilannya butek soalnya. Kapan keningnya? Kau jadi ke situ ya. Oke. Ya itu baru berbicara tentang kenapa dapurnya Wiji, kenapa bagaimana cara jalannya. Memang dari awal sudah dikuatkan di situ, dari sisi personal branding juga, brandingnya juga disiapkan. Jadi itu penting ya, branding itu penting ya sebenarnya. Ternyata ya. Meskipun itu jalannya juga mengalir gitu ya, artinya ya. Tetapi ada baiknya itu dipikirkan dari awal. Pasti. Ini kan ya UMKM dia kadang-kadang selalu aneh mulai nang Google. Akhirnya muka orang lain ditempelin. Itulah. Kan. Nah, dan kita mungkin tadi udah ketemu ya dengan adik saya gitu. Sebisa mungkin apapun itu bahkan logo dan ini itu kita punya makna. Kenapa? Bercerita tentang diri sendiri. Iya, kenapa misalnya tadi dapurnya Wiji gitu. Ya karena kita pengen itu menjadi bukannya kemudian kitanya mau jadi center of universe atau apa gitu, tetapi kemudian bahwa ini tuh menjadi center. Kalau tadi jujukan, sebenarnya itu kita mencoba mengemban amanah dari Simbah Buyut, Simbah Canggah ya, itu karena beliau dulu menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk jujukan. Jadi Simbah itu dulu jualan gudeg yang saya sekarang nurun meskipun saya nggak masak gitu kan. Nah kalau Simbah nurun apa nih? Nurun jualan gudeg. Tetapi Simbah jualan gudeg dan beliau memasak sehingga di sini sudah bisa klaim menurun ya. Oh iya, menurun. Kalau menaik saya jadi yang buyutnya dong. Jelas menurun. Karena dia belum masak. Enggak. Loh, yang saya turuni, saya belajar banyak marketing sebenarnya dari Simbah. Nah, saya jualan. Strategi Simbah itu yang salah satu saya pakai sekarang untuk marketing ataupun cara berjualan di Nyawiji gitu. Jadi kadang-kadang bagaimana? Ada banyak ya, sidik ping misalnya. Orang sidik ping, misalnya satu produk kadang-kadang bahkan misalnya dalam ratusan rupiah, enggak sampai 1.000 gitu. Tapi ya gue ping nek misalnya orang belinya banyak, ya kamu kan dapat banyak misalnya. Kemudian Tuno Sata Badi Sana, itu hal yang mungkin Sata Badi Sana. Jadi dia rugi secara materi, tetapi kita akan punya keuntungan secara persaudaraan, kekeluargaan, pertemanan. Itu yang mungkin nggak masuk kalau di teori ekonomi. Tetapi itu teori universal. Exactly lagi. Tetapi itu yang memang Exactly panganan mau. Entahlah Mbak. Karena itu temennya Wicis. Nah, karena itu yang saya rasakan gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak Bob gitu, Bob Sadino yang kemarin kita bincang dengan telurnya yang kemudian mengganti, itu dia rugi dan sebagainya. Tapi di situ itu kemudian yang namanya branding akan tercipta, trust itu masuk gitu loh. Jadi trust
Ya itu penting Kan kan. banget ilmu iki. Nggak, karena Catat ya. itu baru dari Simbah gitu. Karena eyang saya itu balik tadi, ini blusuk kenapa mau? Eyang saya itu jualan gudeg di pasar Keranggan, yang itu belum sebersih sekarang. Ya masih ya namanya pasar ya. Kalau ini becek. Saya tadi kemarin cerita sama teman-teman. Aku cukup jamu nang Keranggan, wis kari ngombe nang batok cemplung mon laler ijone renang. itu tapi eyang saya itu orang-orang waktu itu ya, dari Jakarta, dari Surabaya, dari luar kota, itu kalau mau pulang mereka pasti pesan ke tempat eyang saya, dan mereka rela untuk ngantri karena eyang saya tidak akan menggunakan privilege. Kamu mau direktur mana, mau apa, kamu di depanku berjajar, antri semua sama gitu. Nah itu nanti mereka sudah hafal, Bu, kalau keluar kota berarti akan dibuatkan yang pakai kendil, arahnya dipisah misalnya begitu. Itu kenapa kalau buat orang lain ya itu ribet misalnya, tapi itu bagian dari service of excellence-nya gitu loh. Bagaimana menjual itu dengan saya nggak akan bilang bahwa yang ini bisa dibawa keluar kota, Padahal yang ada ini bagian QC-nya ya. ya QC-nya di eyang saya itu. QC-nya Nah ini yang kemudian susahnya, mungkin yang kalau di Nyawiji QC-nya saat ini masih saya gitu ya, artinya lidah saya yang menjadi jaminan dalam tanda kutip. Pada satu saat Kalau di tempat eyang itu ya mudah-mudahan tidak. Itu makanya ini yang mungkin nanti menjadi PR ya gitu kan. Karena itu kekuatan sekaligus kelemahan. betul. Karena kenapa saya tidak memasak gudeg? Karena resep itu hilang dalam tanda kutip. Dia berhenti ketika di level generasi ketiga penjual gudeg dari eyang Cangga, yang buyut ke eyang saya. Dari generasinya bapak saya itu sudah tidak ada yang berjualan di situ, tidak ada yang meneruskan dan tidak dicatat. Mereka tidak punya budaya mencatat. Sampai kalau kita bergurau gitu ya, kita bilang, saya ke adik saya, temennya kan kemudian salah satu penjual gudeg di Jogja yang sukses gitu, terus bilang, kalau aku nemu resep gitu mungkin aku sama ya. maksudnya punya brand yang begini-begini. Kenapa langsung ingat SpongeBob ya? Iya, tetapi kemudian begini, resep iya itu dipegang oleh eyang. Jadi kita punya waktu itu yang terbanyak 23 asistennya eyang yang masak. Tidak ada satupun yang tahu resepnya. Jadi kita tahu, saya pun lihat gitu ya. Oh, sekian ini disiapkan, ini dia bawang itu segini gini, diulek dalam layar besar. Itu kemudian nanti dipisah-pisah sekian puluh masakan. Ada secret ingredient. Bahwa yang ini kemudian ketika dituang di sini akan ditambahkan apa-apa, itu kita yang nggak ngerti, termasuk ditambahkan mungkin keringat eyang saya. Maksudnya itu tanganan kalau bahasa orang Jawa itu. Dan kemudian saya mencoba menelusuri karena beberapa asisten itu kan ikut ke catering di Jogja gitu. Nah saya nggak ada yang bisa duplikasi. Nggak ada, bahkan yang dipercaya sebagai dia nggak ada gitu. Nah dari situ ya itu tadi pembelajaran untuk saya. Kalau misalnya sekarang QC masih ada di saya, beberapa hal itu kemudian sudah saya distribusikan. Iya, termasuk tadi sesimpel pemilihan rute untuk pengiriman gitu kan, kurir ini, karena kadang-kadang memilih rute kalau salah ya itu jadi secara biaya, secara tenaga menjadi ekstra gitu. Kemudian kemasan, relasi dengan supplier itu sudah mulai distribusi, karena kalau enggak ya lama-lama kan kita sendiri yang kesulitan. Dan yang menarik ini kerja Mbak, yang Mbak Ikan bicarakan kan sudah mulai masuk ke sistem, bahwa ternyata usaha kan kebanyakan kalau UMKM itu kan memang baru terpusat ke satu orang, dimana memang usahaku apa meneh nanti kalau sampai ngomong yang setragis sementing melu mangan itu kan memang ya kadang-kadang memang sampai di titik baru sampai titik itu. Tetapi ternyata di dapur Nyawiji dengan berkembangnya volume aset itu akhirnya tetap butuh sistem ya. Ya, kita sedang berbenah ya, seperti tadi dibilang. Kalau awal itu niatannya karena Mangun Sudiran tutup, maka bagaimana karyawan yang di sini itu tetap bisa dapurnya tetap ngebul. Gitu. Nah, karena kita sendiri simpanan untuk itu, karena kita tidak tahu pandeminya sampai berapa lama gitu kan. Nah itu tetap harus obah mamah lah ya gitu. Dan itu yang kita tularkan juga. Artinya kalau dulu kemudian tadi kan ilmunya Mbah tadi pertama Siti Ping, terus Tuno Sada di sana gitu. Yang ketiga sebenarnya kalau bahasa sekarang ya service excellence itu. Jadi pengenalan produk itu ya. Jadi bagaimana sih Mbah produknya banyak banget itu satu persatu. Yang tadi yang ini nggak bisa kalau dibawa keluar kota, yang ini misalnya seperti itu. Yang sebenarnya kalau terkait dengan service of excellence tadi bagaimana berelasi itu juga kemudian tadi mengenali tadi ya mengenali konsumen kita gitu. Jadi bahkan
brandingnya Simbah itu sangat kuat ketika ada orang-orang yang anaknya sakit itu minta apa ya, kalau bahasa dulu disuwuk ke Simbah. Jadi Mbah kula tumbas ketan apa areh misalnya atau apa gitu nyuwun didongani gitu. Terus anaknya minta ini, nanti kalau kamu sembuh dibelikan bubur gudeg tempat Simbah. Soalnya dia sembuh adem dibelikan bubur gitu. Ya mungkin sugesti gitu ya, tetapi bahwa branding seperti itu pun sampai ke situ gitu. Jadi itu kemudian yang dari luar kota dan sebagainya tadi, ya itu tadi bukan rasis, tapi kalau dulu salah satu ajarannya Simbah juga ketika teman-teman Chinese itu mau bahkan ngantri di tengah pasar gitu. Nah itu sesuatu. Jadi kalau kuliner itu kalau rame banget itu kalau nggak murah ya dia enak gitu. Nah, apakah kamu mau menjual sekedar murah atau kemudian kualitas secara rasa? Bahkan kalau misalnya sampai titik signature, dimana sing rasanya kaya ngono ki ming nanggung kok. Itu. Sanggo buwono kuwi nek nang sisiran dadi legit misalnya, tapi kok saiki ra ono ya. Oh iya. Soalnya poso. Bakul itu banyak. Ini tadi kenapa saya pagi tadi kita agak mundur sambil menyiapkan, kan saya telepon karena beberapa supplier menghentikan kegiatan memasaknya gitu padahal kan pesanan bisa saja tetap di siang atau apa gitu. Nah ini salah satu hal yang lain, kita agak lompat-lompat tapi berhubung sedang ngobrol gitu. Jadi mengenali produk dan mengenali ini bukan pelajaran kuliah, jadi tidak mengenali ini supplier kita gitu kan, bahwa kemudian oh iya ada supplier yang dia rela bisa sakdet saknyet gitu ya, kayak misalnya sakdet saknyet which is kapanpun at anytime. Kalau iklan jeans dulu kan anytime anywhere kayak gitu. Nah ini ada supplier jajan pasar puding itu, misalnya Mbak bikin puding berapa, paling cepat 1 jam Bu. Oke, berarti kalau enggak 2 jam sebelumnya saya pesan itu bisa gitu. Nah itu yang saya kenalkan kepada ini. Jadi Mbak saya mendadak hari ini bisa gitu karena durasinya masih bisa. Tapi jangan milih puding yang begini karena itu ribet gitu. Itu prosesnya 3 jam sendiri misalnya begitu. Ini pengenalan betul. Kan cuma isunya di bahan baku. Betul. Nah ada kan produsen kita yang enggak Mbak, saya bisanya open PO hari Senin Kamis misalnya begitu, karena barengan dengan membuatkan untuk panti misalnya. Oke, itu kita pegang, maka kita tidak akan besar. Betul. Jadi itu tadi kalau teman-teman jual kemarin bilang database, di situ pentingnya sebenarnya. Database baik dari database dari manapun, supplier dan konsumen juga itu biasanya tukune opo. Iki wonge senenge riwileh bapak opo dicatat. Iya. Sebenarnya itu kalau bercanda Mbak kan dulu psikologi akhirnya dodolan. Sebenarnya tidak ada ilmu yang tidak terpakai. Kalau dulu di psikologi pun ada psikologi konsumen. Nah, dan kita sebenarnya itu bahkan ketika kita ke mall kita lihat baju ini bagus, mau muter ke seluruh lantai di mall, akhirnya kita kembali ke situ gitu ya. Tapi kan muternya juga kebutuhan itu dia, kecuali saya itu dia. Nah itu kadang-kadang yang harus dipahami juga, kenapa saya mungkin kadang-kadang selalu gitu kalau ada konsumen yang misalnya bertanya banyak gitu, ya coba manfaatkan kebutuhannya untuk bertanya itu, kita masukkan dengan pemenuhan program. Jadi ada nih ya contoh, dia tadinya mau just tip salah satu gudeg di Jogja saja, kemudian tapi aman nggak ya, artinya dia sendiri masih ragu kan dengan produknya itu, karena kalau just tip kan kita tidak garansi dong, karena kan dia sudah mengambil dari brand yang dia mau gitu. Di situ ada tulisannya 1 kali 24 jam gitu ya, tapi kalau misalnya dalam perjalanan apa-apa kan kita tidak menambahkan sesuatu gitu. Terus kita coba masukkan saja bahwa kita punya gudeg frozen juga, artinya ada alternatif lain. Oke. Terus tambahannya, terus jual apa lagi Mbak, apa lagi? Nah akhirnya gitu. Akhirnya dari mau beli satu ya? Jadinya jadi beli sekian belas. Kok jadi banyak Mbak gitu. Tapi ya monggo kalau misalnya ada yang juga nggak apa-apa kok. Iya itu. Artinya saya tidak kemudian nge-push bahwa harus beli ini karena tapi tekan gone turun. Ya itu kalau mau bilang soft itu sabahnya tuh suwe Mbak. Suwe sih Mbak. Semuanya ya makanan enak, karena kalau saya bilang rasa itu sendiri sudah bercerita kok. Kita nggak perlu. Tapi waktu itu kan mereka dia belum merasa. Iya sih. Dia juga nggak kenal saya, jadi gimana? Repeat order nggak? Repeat. Oke. Dan beliau sebenarnya mungkin
pejabat yang ya saya tidak membedakan mau pejabat mau enggak gitu kan, maksud saya ya saya memperlakukannya sama, orang mau Lidahnya beli tetap satu sama. betul, orang mau beli satu mau beli banyak ya saya melayani dengan sama gitu artinya hati. iya. Taklannya apa sih dapur Nyawiji? Apa jajan enak di Nyawiji, Jajan, jajan enak ya Nyawiji gitu. Hal yang saya bilang sama teman-teman dijual itu, bahkan gudeg aja sampai ke Arab tuh. Sopo ya sing kober? Sultan. Sultan banget. Ngirim satu gudeg. Bisa sampai sana tuh gimana ceritanya?